Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bab kedua, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di materi ini kalian akan mempelajari bagaimana sih gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Strateginya bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Nah, untuk bab ini saya bagi ke beberapa chapter ya, biar kalian bisa paham. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. Kemudian juga kalian bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat. Itu ada nanti di part kedua atau ketiga. Kemudian kalian mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, ini materi yang akan saya jabarkan untuk hari ini, yaitu tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi dari para pakar ekonomi dunia. Ya, kemudian diharapkan kalian juga bisa membedakan mana sih pertumbuhan ekonomi, mana yang pembangunan ekonomi, ya itu nanti ada di part 2 atau part 3. Kemudian setelah saya menjelaskan ini semua, kalian bisa menyimpulkan ya data indikator. Nah, mungkin nanti kalau data indikator ini mungkin tugas ya terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Itu biasanya nanti kalian bisa cari datanya di Google tuh data pembangunan ekonomi setiap tahunnya. Nah, kalian lihat di sini ada tabel atau bagan ya perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang nanti akan kita pelajari. Dari pertumbuhan ekonomi kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah tokohnya ya. Tokoh pertumbuhan ekonomi ada Adam Smith, Ricardo Joseph, Robert Solow, kemudian Harold Domar, W. Rostow ya atau W. Rostow dan Karl Bucher. Ya, itu ada dari teori klasik, neoklasik itu nanti ada. Saya akan jelaskan hari ini. Kemudian ada rumus perhitungannya. Ya, ini sudah kalian lihat, ada rumus perhitungannya. Nah, kemudian di pembangunan ekonomi ada dua hal. Yang pertama adalah pengaruhnya, yaitu dari kualitas sumber daya manusia, atau kita sebut dengan SDM. Kemudian dari sumber daya alam, atau SDA, modal, teknologi dan kewirausahaan, partisipasi masyarakat, kemudahan birokrasi, kestabilan politik dan keamanan. Nah, permasalahan pembangunan ekonomi ini biasanya nggak jauh-jauh beda dari kemiskinan, ketimpangan pendapatan atau perbedaan pendapatan, kemudian pengangguran, ketimpangan pembangunan atau perbedaan pembangunan, kemudian pertumbuhan pendidikan tinggi, inflasi yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah. Teori pertumbuhan ekonomi ini ada 5 ya. Pertama adalah teori klasik, teori neoklasik, teori neo-Keynes, teori W. Rostow atau W. Rostow, dan teori Karl Bucher. Teori klasik itu ada dua tokohnya yang mengemukakan teori klasik. Yang pertama itu adalah Adam Smith, yang dimana dia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Faktor output di sini adalah keseluruhan hasil produksi barang dan jasa yang bisa dihasilkan masyarakat. Itu faktor outputnya, itu dihitung dalam eh, pertumbuhan ekonomi serta dengan pertumbuhan penduduk itu menurut Adam Smith. Yang kedua itu adalah David Ricardo, dikenal dengan teori the law of diminishing return. Ya, seperti itu. Untuk penjelasannya nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian, peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Jadi kalau menurut David Ricardo, agar tenaga kerja bisa berproduktif dengan baik, dengan pesat, dengan bagus, maka harus ada teknologinya.
ya, dari mesin yang berkualitas, mesin teknologi terbaru, bahan-bahan bakunya, kemudian juga ada modal yang cukup untuk membiayai produksi sehingga tenaga kerja bisa maksimal untuk memproduksi barang atau jasa yang ingin dihasilkan. Itu menurut David Ricardo. Kemudian teori neoklasik itu ada dua. Yang pertama itu adalah Joseph A. Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan oleh inovator dan wira usahawan. Ini sudah jelas ya. Agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus ada seseorang yang menjadi inovator, penggerak. Ya, ada seorang wirausahawan yang mampu melakukan inovasi atas barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, contohnya apa? Kita lihat ke Indomie. Ya, dulu Indomie mungkin hanya ada satu rasa, sekarang berbagai macam variasi rasa Indomie. Ya, dari soto Padang, soto Lamongan, ya Indomie goreng rica-rica segala macam. Dulu cuma hanya ada satu Indomie sama Sarimi, sekarang ada mie sedap, ya kemudian mie 100 segala macam. Nah, itu maksudnya apa? Berarti jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, maka otomatis bisa dilihat dari banyaknya variasi ya barang yang ada di Indonesia. Itu menandakan bahwa berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus. Itu menurut Joseph A. Schumpeter. Kemudian yang kedua adalah Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia. Akumulasi modal, teknologi, ya, terutama teknologi yang sudah modern, dan hasilnya, yaitu prosesnya. Barang yang dikeluarkan itu berapa banyak. Nah, ini hampir sama seperti Joseph Askunter. Kalau Joseph ini lebih fokus ke prosesnya, ya, inovasi awal-awalnya sebelum terjadinya proses penciptaan barang yang banyak itu. Nah, kalau Robert Solow lebih ke ini baru prosesnya. Jadi dari manusianya dulu, tenaga kerja, kemudian ada nggak sih perusahaan itu memiliki modal yang cukup? Ya, kemudian ada tidak perusahaan itu memiliki teknologi modern yang baik untuk bisa memproduksi barang dan jasa? Kemudian ketika tiga sumber ini, manusia, kemudian modal cukup, teknologi modern sudah ada, apakah hasil proses produksinya ini juga bisa melebihi kapasitas, ya sehingga perusahaan ini untung? Dengan begitu maka diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang dikemukakan oleh Robert Solow. Nah, ini yang tadi saya bilang, the law of diminishing return ya. Ini teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menjelaskan bahwa proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Jadi maksudnya apa? Kira-kira proses apa sih yang ada ketika kita menciptakan barang sehingga hasil yang dikeluarkan atau barang yang diciptakan atau barang yang dihasilkan itu bisa maksimal. Nah, kita lihat di sini teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka return atau pendapatan kita akan semakin menurun. Contohnya gini loh. Misalnya ada seorang petani membudidayakan wortel di lahannya. Nah, salah satu input biar wortel ini bisa baik, ya pertumbuhannya bisa bagus, bisa kapasitas produksinya bisa banyak, maka tentu saja harus ada pupuk yang berkualitas. Nah, pupuk yang dipakai ini harus sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Jika pupuk yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhannya, ya kebutuhannya si wortel tersebut, maka hasil panen akan baik karena sesuai dengan kebutuhan. Namun, apabila pupuk itu dipakai terus-menerus, misalnya kapasitas produksi hari ini 50 kilogram wortel, ternyata si petani ingin menambah, memaksakan ingin menambah lebih, sehingga apa? Terus si wortel ini dikasih pupuk. Akibatnya justru bisa mengakibatkan dampak buruk. Yang harusnya wortel pertumbuhannya baik, justru malah akan buruk atau akan rendah, akan jelek. Kenapa? Karena pupuk yang diberikan itu terus-menerus. Sehingga ketika itu terjadi, maka panen wortel akan turun.
yang harusnya 50 kilogram sehari malah jadi turun bisa jadi 30 bahkan 20. Kenapa? Karena pertumbuhan si wortel ini dipaksakan sehingga tidak baik, sehingga pertumbuhannya itu tidak berkembang dengan baik. Karena namanya tumbuhan itu kan pasti sudah ada penelitian, para ahli sudah meneliti untuk satu buah wortel ini kira-kira dikasih pupuk berapa, dengan lahan berapa. Kalau misalnya melebihi kapasitas, maaf dalam artian itu pupuknya itu dikasihnya berlebihan, maka otomatis wortel ini tidak berkembang dengan baik. Nah, itu pengertian dari the law of diminishing return. Teori Neo-Keynes dan teori Weber-Rostow. Menurut Roy F. Harrod dan Yves C. Dedomar, faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Nah, investasi sendiri ini adalah penanaman modal atau pemberian dana kepada perusahaan agar perusahaan ini bisa berkembang dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi, menurut mereka penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ya, sebuah perusahaan jika dia memiliki modal yang cukup atau banyak, maka cenderung perusahaan ini bisa berkembang dengan pesat, bahkan bisa bertahan pada saat kondisi perekonomian sedang tidak membaik atau sedang buruk. Jadi makanya modal ini memegang peranan sangat penting. Kemudian, menurut Rostow, ya, pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang masih menggunakan sistem barter. Ya, hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, kemudian dari tahap masyarakat tradisional atau the traditional society, lanjut ke tahap kedua yaitu tahap prasyarat tinggal landas. Nah, atau the precondition for take off. Nah, pada tahap ini masyarakat sudah mengenal sistem mata uang, uang kertas, uang logam, segala macam sudah tidak lagi memenuhi dirinya sendiri, tapi sudah mampu melakukan transaksi jual beli barang. Ya, kemudian di tahap prasyarat tinggal landas ada tahap tinggal landas. Nah, ini biasanya itu ditandai dengan apa? Kondisi suatu negara itu memiliki industrialisasi lengkap, dalam artian memiliki pusat-pusat industri yang lengkap. Kemudian tabungan dan investasi masyarakat itu semakin meningkat. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Cuman resikonya apa? Ketika sektor industrial meningkat, maka sektor pertanian itu menurun. Ya, jadi kalau kita lihat sendiri, bahkan di Jakarta pun juga untuk tanah kosong, bahkan untuk sawah pun sudah jarang terlihat ya. Seperti itu. Itu adalah efek dari tahap tinggal landas. Adanya inovasi teknologi, yaitu adalah tahap tinggal landas. Setelah tahap tinggal landas, maka tahap selanjutnya adalah tahap menuju kedewasaan atau maturity. Nah, ini biasanya ditandai dengan penggunaan teknologi secara meluas. Nah, ini terjadi di era sekarang ya. Jadi masyarakat sudah banyak yang menggunakan tidak lagi uang secara fisik, tapi sudah menggunakan uang elektronik. Bisa GoPay, Dana, kemudian M-Banking, segala macam. Ya, itu adalah salah satu dari tahap menuju kedewasaan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap konsumsi tinggi. Nah, di sini masyarakat sudah mulai banyak ya mengkonsumsi barang dan jasa yang beraneka macam variasi jenisnya. Ya, masyarakat juga dalam artian ya simple. Kalau dalam tahap konsumsi ini berarti masyarakat sudah banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Dan dengan begitu maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat sudah mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya sendiri. Pendapatnya sudah meningkat dengan baik. Ya karena melihat kondisi sekarang ini masyarakat tidak hanya mengandalkan gaji saja, bisa dengan melakukan usaha. Ya, jadi jangan heran banyak kalau kita lihat sendiri di lingkungan Indonesia ya, terutama di Indonesia, kalau kalian lihat tuh banyak sekali masyarakatnya suka membeli barang, apalagi barang-barang mewah. Itu otomatis Indonesia sudah melewati 5 tahap ini. Dan Indonesia sekarang sudah melewati, sudah dalam tahap yang kelima, yaitu tahap konsumsi.
Ya, seperti itu. Teori terakhir adalah teori Karl Bacher. Menurut Karl Bacher, pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup, atau dalam artian apa? Produksi untuk kebutuhan sendiri. Nah, ini biasanya terjadi di masa dulu ya, waktu masih ada sistem barter, terus pemenuhan kebutuhan tuh hanya untuk diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga kota, yaitu perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar. Nah, ini tahap selanjutnya. Jadi dari sebelumnya barter akhirnya meningkat dari sistem jual beli barang. Ya, sudah bisa mulai mengenal mata uang. Sebenarnya nggak jauh beda dari teori W.W. Rostow. Perkembangannya seperti itu. Ya, jadi rumah tangga tertutup, masih sistem barter, pembunuhan diri sendiri, kemudian lanjut ke rumah tangga kota, sudah mulai sistem jual beli barang, sudah mengenal mata uang, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, rumah tangga negara. Pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting. Nah, berarti ini apa maksudnya? Berarti dari masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli, akhirnya meluas ke semua daerah, sehingga otomatis disebut dengan rumah tangga negara. Semua proses perdagangan yang terjadi di negara tersebut itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah rumah tangga dunia. Jika setiap negara sudah melakukan perdagangan, sudah berhasil, maka otomatis pasti setiap negara akan melakukan perdagangan internasional pada negara lain. Apalagi jika negara tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia harus transaksi atau jual beli barang dengan negara lain. Ya, atau kita sebut dengan perdagangan internasional. Itu maksudnya adalah rumah tangga dunia. Oke, sekian materi dari bab kedua ini tentang pertumbuhan ekonomi. Lebih fokus ke teori-teori pertumbuhan ekonomi dari para pakar. Ya. Untuk materi selanjutnya akan saya share di YouTube ya. Kalian nanti akan saya kasih linknya di Google Classroom. Nanti kalian bisa klik materi untuk part kedua dan part ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.